Hidup itu Tuhan yang nentuin, kita yang jalanin, orang lain yang komentarin. Ya, memang seperti itulah hidup. Tapi udah tahu itu, kenapa lagi komentarnya masih dipikirin ya? Ya, kadang kita tuh gampang banget untuk terpengaruh akan opini-opini orang terhadap diri kita. We care too much about what other people think. Baru mau mulai sesuatu aja udah mikir duluan, nanti teman-teman gimana mikirnya ya. Baru mau mencoba hal yang baru, takut nanti kalau haters pada komen gimana. Ada satu komentar negatif aja langsung kepikiran, yang bisa tidur seminggu. Ada satu dislike aja di sosial media langsung sedih, terus ngedown. Sadarkah kamu bahwa apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini akan selalu ada orang yang suka dan yang gak suka. Perkataan-perkataan negatif akan selalu ada, namun tidak akan menghancurkanmu, apalagi menenggelamkanmu. Kecuali kalau kamu memasukkan kata-kata negatif itu ke dalam hati dan pikiranmu. Bagaikan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah air keruh. Kapal itu akan terus berlayar dan tidak akan tenggelam oleh air keruh tersebut. Tapi kapal itu akan hancur dan tenggelam jika ia membiarkan air itu masuk terus-menerus ke kapal tersebut. Begitu juga dengan kamu. Perkataan dan komentar-komentar negatif bisa saja muncul dari mana-mana, seperti orang sekitarmu, di sekolah, di tempat kerja, sosial media, bahkan mungkin keluarga. Tapi selama kamu bisa membentengi dan tidak membiarkan kata-kata dan komentar negatif itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, maka kamu tidak akan pernah tenggelam olehnya. Tapi bukannya kritikan itu baik, maksudnya kan membangun. Memang, tapi kamu harus bisa membedakan yang mana kritikan, yang mana hujatan. Sahabat yang baik, dia bisa menasihati tanpa bikin kita sakit hati. Dia bisa memberi masukan tanpa harus mengeluarkan kata-kata hujatan. Dia bisa membuatmu lebih baik lagi tanpa harus menjatuhkan harga diri. Jadi, jagalah dan bentengilah hatimu. Seekor singa tidak akan terusik dengan komentar-komentar domba yang berisi. Seorang kesatria tidak akan pernah berhenti berkarya hanya karena ada beberapa orang yang tidak suka. Kalau orang-orang negatif itu sedang berusaha untuk menarikmu jatuh, itu artinya mereka berada di bawahmu. Biarkan saja, jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Nggak perlu ditanggapi, apalagi membela diri. Karena yang mendukungmu gak perlu penjelasan, dan yang tidak menyukaimu akan selalu siap dengan menjaga. So, if it is the right thing, just keep doing and just keep going. Biarlah waktu yang menjawabnya, biarlah hasil yang berbicara. Remember, you can't make everyone happy, but you can make people who matter to you the most happy and proud of what you do. Gak perlu membuat semua orang bahagia, tapi bahagiakanlah orang yang memang layak untuk kamu bahagiakan. Saya jadi teringat petuah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang berbunyi, barang siapa yang mengira ia bakal selamat dari omongan orang-orang, sungguh ia adalah orang yang tidak waras. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala saja sampai saat ini masih menjadi omongan-omongan negatif orang-orang, walaupun itu tidak akan pernah berpengaruh pada dirinya. Nabi Muhammad saja tidak lepas dari omongan negatif orang-orang. Ia dikatai tukang sihir lah, ia dikatai orang gila lah, dan masih banyak yang lainnya. Jadi anggaplah omongan-omongan orang itu adalah bongkahan-bongkahan batu besar. Kamu akan rugi jika bongkahan tersebut diletak di atas pundakmu. Sebab apa? Pundakmu lama-kelamaan akan ambruk, dan kamu akan beruntung
jika bongkahan-bongkahan batu besar itu kamu letak di bawah telapak kakimu, karena kamu akan semakin tinggi berpijak di atasnya. Saya Muhammad Samandairi, terima kasih.